Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Di sini, Ibu sebelumnya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita dapat menentukan luas sisi lengkung tabung dengan benar. Yang kedua, kita dapat menemukan rumus luas permukaan tabung dengan teliti. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu akan cek absennya ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada semua, Ibu. Hadir semua, Bu. Nah, baik. Selanjutnya, di sini kalian masih ingat nggak tentang rumus luas persegi panjang? Masih. Ayo coba, siapa yang masih ingat? Saya Bu, ya. Wah, ini coba sebutkan, Ayub. Jadi luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, coba kita cek ya. Nah, jawaban dari Ayub benar ya. Jadi rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, selanjutnya kalau rumus luas dan keliling lingkaran, adakah yang masih ingat? Saya Ayo, Kunsita. rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, sedangkan rumus keliling lingkarannya itu 2πr. Coba kita cek. Nah, benar ya. Jadi kalian ini masih ingat tentang rumus-rumus yang Ibu sebutkan tadi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari luas permukaan tabung. Nah, selanjutnya, adakah yang tahu nggak contoh penerapan luas permukaan tabung di kehidupan sehari-hari? Apa ya? Memang apa, Bu? Contoh penerapan luas permukaan tabung dalam kehidupan kita? Nah, kalian penasaran kan? Iya. Nah, baik. Ini Ibu akan menayangkan salah satu contoh penerapan luas permukaan tabung di kehidupan sehari-hari. Bisa kalian amati videonya ya dengan baik. Oke anak-anak, setelah mengamati video yang sudah Bapak tayangkan tadi, adakah yang bisa berpendapat kepada Bapak apa yang kira-kira dilakukan oleh kedua orang tadi? Saya, Pak. Ya, silakan Ayub. Jadi untuk yang video yang pertama tadi membuat celengan, yang kedua adalah mengecat toren air. Oke, jawaban yang bagus. Sekarang perhatikan, Bapak mempunyai dua barang. Yang kanan ini namanya apa? Toples. Yang kiri? Kaleng. Nah, kedua barang ini sama-sama berbentuk apa? Oke, sama-sama berbentuk tabung. Yang satu lebih tinggi, yang satu lebih pendek. Oke, jadi banyak sekali penerapan tabung dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
pernahkah kalian berpikir atau kepikiran suatu ide bisnis, ingin membuat suatu produk yang dikemas menggunakan kaleng? Tidak pernah berpikir, Pak. Saya pernah, Pak. Silakan Arya. Nah, saya dulu itu pernah terpikirkan untuk membuat manisan buah, Pak. Oke, manisan buah, bagus. Kamu pingin manisan buah kamu itu terkenal dan diminati banyak orang kan pastinya? Nah, ya pastilah, Pak. Nah, bagaimana cara kamu untuk dapat membuat manisan buah kamu itu dikenal banyak orang? Nah, kalau itu saya belum tahu, Pak. Oke, Gimana mungkin ya caranya? ada yang lain yang tahu? Saya tahu, Pak. Silakan Rehana. Yaitu dengan menambahkan label brand pada produk tersebut. Good. Jawaban yang baik. Jadi kita bisa menambahkan logo yang kita buat sendiri untuk memasarkan ini loh produk yang kita produksi. Nah, tapi yang jadi masalah, bagaimana cara kita mendesain kemasan yang berbentuk tabung tadi sehingga menampilkan logo brand yang kita mau dan tepat di titik tersebut. Nah, itu akan kalian pelajari saat mempelajari luas permukaan tabung. Setelah ini Bapak akan membagi LKPD dan juga tabung ke masing-masing kelompok. Oh ya, untuk kelompoknya seperti yang Bapak bagi kemarin, silakan untuk duduk sesuai kelompok yang Bapak bagi kemarin ya. Ya, untuk kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, Bapak akan bagi LKPD-nya. Untuk kelompok 1. Sama-sama. Kelompok 3. Dan kelompok 2. Oke, kalian kerjakan LKPD dan kalian pasti bertanya, untuk apa sih tabung itu? Nah, tabung itu akan kalian pakai untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Oke, kita sepakati waktu lamanya mengerjakan LKPD. Kira-kira butuh berapa menit? 30 menit. 30? Kelamaan kayaknya. 15, Pak. 15. 15? Sepakat? Oke, kita sepakati saja waktu mengerjakannya 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Apabila ada kesusahan atau kurang paham dengan pertanyaan, silakan bertanya kepada Bapak. Ya, silakan. Oke, di pertemuan gimana cara menggunting tabung itu? Oke, di situ kalian lihat untuk mengguntingnya menjadi beberapa bentuk. Kalian dapat mengguntingnya pada ruasnya, yaitu di atas sini dan juga di bawah sini. Loh Pak, nanti ini kan berbentuk lingkaran sempurna, nggak ada bentuknya. Oke, kalian bisa memotong ini sekreatif kalian, entah itu tegak, entah itu miring, entah itu sangat miring sampai bertemu, itu sekreatif kalian. Oh iya, Bapak lupa. Tolong perhatikan di aktivitas 2 terlebih dahulu. Di sana nanti ada barcode. Nanti kalian scan dengan HP kalian, itu akan berisi video yang berisi informasi-informasi yang dapat membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di aktivitas 2. Oke, silakan melanjutkan. Oke, apa ada kesulitan?
Ini mau pilih gimana guys? Lurus aja. Ada kesulitan nggak? Belum Pak. Paham ya? Kalian chat. Ada kesulitan nggak? Ini mau tanya, ini nyebutin berapa Pak? Kalau menyebutkan itu minimal 2. Kalau kalian mampu lebih dari 2, malah bagus. Satu nggak boleh Pak berarti. Dilarang. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Terus ada berapa banyak sisi yang ditabung? Ya? Ini yang nomor ini kan ada berapa banyak sisi yang ditabung? Ini kan sama Pak. Ini dihitung satu atau Ini berada di atas atau di bawah? bawah? Terus ini berada di atas atau di bawah? Di atas. Berarti ini sama nggak? Letaknya enggak sama. Nah, kalau meskipun bentuknya sama, tapi kalau letaknya di bangun tersebut berbeda, berarti itu sisi yang berbeda. Berarti 3. Oke, sudah? Ada kesulitan nggak? Aman? Iku belum pertama. Oke, apa setiap kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD? Belum Pak. Oke. Kalau ada kesulitan nanti tanyakan ke Bapak ya. Iya, Pak. Oke. Udah sampai mana? Udah 2 Pak. Oke. Ini enggak ini gambar. Kok gambar? Oke, karena Bapak lihat dari kalian rata-rata sudah menyelesaikan LKPD, mungkin sekarang waktunya kita presentasi. Oke, untuk presentasi apakah Bapak yang memilih atau kalian yang ingin maju sendiri? Pilih aja Pak, pilih aja Pak. Oke, gini. Oke, aturannya nanti aktivitas 1 nanti akan dipresentasikan oleh satu kelompok. Nanti aktivitas 2 dan juga aktivitas 3 nanti akan dipresentasikan oleh satu kelompok, dan aktivitas 4 nanti juga akan dipresentasikan oleh satu kelompok. Untuk aktivitas 1 dulu. Siapa yang mau mempresentasikan aktivitas 1? Nomor 3 Pak. Nomor 3, Pak. 3 Pak. Nomor 1 dong, Pak. 3 Pak. Oke. Mungkin dari kelompok 1 bisa mempresentasikan aktivitas 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas 1. Nah, di situ di pertanyaan pertama, setelah menggunting bangun tabungnya tadi, bangun apa saja yang terbentuk, kita mendapatkan dua lingkaran dan satu panjang. Nah, kemudian di pertanyaan kedua, ada berapa banyak sisi yang dimiliki tabung? Ini ada 3 sisi, 1, 2, 3.
Dan dalam kehidupan sehari-hari, benda apa saja yang berbentuk tabung? Kami dapatnya kaleng susu, dan Pertamina sama toples. Oke, sudah? Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah ada yang jawabannya berbeda? Kelompok kami berbeda, Pak. Oke, kelompok 3, silakan diwakili Arya untuk maju ke depan. Nah, kelompok kami itu dapatnya itu 2 lingkaran dan jajar jenjang. Tadi kami mengguntingnya itu miring, Pak. Oke, tadi saat Bapak menginstruksikan kepada kalian, guntingnya tidak harus tegak. Nah, salah satu contohnya yaitu saat Arya mengguntingnya miring. Nah, Bapak izin menanggapi saat bangun yang dibentuk Arya ini, Bapak potong, lalu potongannya itu Bapak taruh di sini. Nah, bangun apakah yang akan dibentuk oleh potongan tadi? Persegi panjang. Bagus. Jadi kedua jawaban kelompok ini sama-sama benarnya, tapi dengan Arya perspektifnya dengan menggunting miring dan kelompok 1 dengan menggunting tegak. Oke, apa ada pertanyaan lain? Tidak. Kalau tidak ada, untuk Arya dan juga kelompok 1 dipersilakan duduk dan kita berikan aplaus untuk kedua kelompok ini. Oke, selanjutnya aktivitas 2 dan aktivitas 3. Siapa yang mau maju? Kelompok 3, Pak. Ayo, tinggal 2 ini, tinggal 2. Satu lagi. Tinggal 2. Satu lagi. Oke, kelompok 2 mungkin bisa mempresentasikan hasilnya ke depan. Baik, Pak. Baik, kami dari kelompok 2 setelah mengamati video yang pada barcode tersebut, kita amati itu pada tepi lingkaran itu kan dilebarkan. Jadi itu tepi lingkaran atau keliling lingkaran itu sama kayak panjang dari sisi lengkung ini. Jadi keliling lingkaran itu sama kayak panjang sisi lengkung ini. Oke. Oke, jadi seperti yang dibicarakan oleh teman saya, bagaimana hubungan antara keliling alas terhadap panjang sisi lengkung tabung. Tadi kan keliling alas itu alasnya kan bentuknya lingkaran. Ya. Nah, ketika dilebarkan itu dia jadi panjang sisi lengkung dari tabung. Jadi hubungannya adalah keliling lingkaran alas itu sama dengan panjang sisi lengkung tabung. Oke. Kalau dirumuskan itu berarti nanti jadi panjangnya ini itu 2 PR. Terus pertanyaan kedua, bagaimana hubungan lebar sisi lengkung dengan tinggi tabung? Ini kalau di bentuk tabung gini, tinggi tabung kan yang ini. Ya. Nah, ketika dilebarkan, ini kan yang jadi lebar dari sisi lengkungnya kan, berarti tinggi tabung itu sama dengan sisi lengkung lebar sisi lengkung tabung. Oke. Gitu. Sehingga rumus luas sisi lengkung tabung itu ini kan berbentuk persegi panjang. Luasnya persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya tadi 2 PR dan lebarnya itu T. Jadi rumus luas sisi lengkung tabung itu 2 PR kali T. Oke. Lanjut. Aktivitas 3 ini. Ya, Pak. Ini ditulis dulu baru Oh. nanti saya jelaskan. Oke, oke.
Jadi untuk tadi udah digambar ya, gambar semua sisi dari tabung. Sisi atas tabung itu berbentuk lingkaran. Maka rumus luas bangun dari lingkaran adalah pi r kuadrat. Sementara untuk luas sisi lengkung tabung itu yang di aktivitas 2 tadi 2 pi rt. Untuk yang sisi alas tabung itu sama kayak sisi atas, jadi rumusnya adalah pi r kuadrat. Kemudian bisa di aktivitas 3 menjumlahkan seluruh luas bangun ruang pada tabel. Jadi ini adalah luas sisi atas, ini sisi lengkungnya, dan ini sisi alasnya. Dijumlahkan dan disederhanakan jadi 2 pi r kuadrat tambah 2 pi rt. Nah, itu adalah luas dari seluruh permukaan tabung. Jadi luas ini tambah ini tambah ini, jadi luas permukaan tabung yaitu 2 pi r kuadrat tambah 2 pi rt. Oke. Sudah? Oke, apa ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah jawabannya sama semua? Sama, Pak. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 dan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 3, silakan mempresentasikan aktivitas 4. Yuk, maju yuk. Jadi pada aktivitas 4 itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu Doni ingin membungkus sebuah hadiah berbentuk tabung. Untuk mengetahui ukuran kertas kadonya, berapa minimal luas kertas kado yang diperlukan. Jika diketahui jari-jarinya 14 cm dan tingginya 10 cm. Untuk soal yang nomor 2 itu, jika sebuah kertas kado berukuran 60 cm x 50 cm, maka berapa minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus hadiah milik Doni. Nah, setelah kami hitung itu luasnya 2112 cm persegi. Kemudian lanjut ke nomor 2. Jika sebuah kertas kado berukuran 60 x 50 cm, maka berapa minimal kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus hadiah milik Doni? Nah, kelompok kami itu menjawab 1 kertas kado. Oke, sudah? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Pak, mau Ya, tanya, silakan. kenapa hasilnya 1 kertas kado? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kan kalau kalian beli kertas kado itu kan bentuknya persegi panjang ya. Ya. Nah, itu kan luasnya panjang kali lebar. Di situ panjangnya 60, lebarnya 50. Jadi untuk luasnya itu 60 x 50, itu 3000 cm persegi. Sedangkan luas dari hadiah milik Doni yang berbentuk tabung tadi itu hanya 2112 cm persegi. Jadi 1 kertas kado itu sudah cukup. Makasih kelompok 3. Oke. Sudah tidak ada? Oke. Untuk kelompok 3 silakan duduk kembali dan kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, baik. Dari apa yang telah kalian kerjakan dan yang kalian presentasikan, kalian sudah bisa menemukan ya bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung. Nah, adakah dari kalian yang bisa menjelaskan ulang nih bagaimana cara menemukan luas permukaan tabung? Saya, silakan Mujita. Cara menentukan rumus luas permukaan tabung itu dapat dari menjumlahkan dua luas lingkaran dan
luas sisi lengkung tabung. Oh, benar sekali ya. Nah, setelah kita mengkonstruksikan bagaimana cara menemukan luas permukaan tabung, adakah dari kalian nih yang bisa menuliskan rumus luas permukaan tabung? Saya, Bu. Silakan Rayhana. Jadi luas permukaan tabung yaitu 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Wah, benar sekali ya. Nah, sekarang nih Ibu mau perlihatkan soal latihan ya untuk kalian kerjakan di depan. Lihat ya. Nah, silakan kalian lihat di depan dan kerjakan terlebih dahulu ya. Yang sudah selesai bisa angkat tangan dan maju ke depan. Bagaimana anak-anak? Adakah yang sudah menemukan luas permukaan bangun tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Rayhana menuliskan jawabannya di depan ya. Baik, terima kasih Rehana ya. Jadi sudah benar ya apa yang tadi dikerjakan oleh teman kalian, hasilnya yaitu 1012 desimeter persegi. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan memberi kalian latihan soal untuk dikerjakan di rumah ya. Kalian bisa lihat buku paketnya pada halaman 130. Baik, jadi karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, mau ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadiran dan partisipasi kalian yang luar biasa. Dan untuk melanjutkan pembelajaran pada selanjutnya, silakan kalian mempelajari materi volume tabung ya. Sekarang Ibu mau tanya nih, gimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, seru. Baik, karena pembelajaran kita hari ini menyenangkan, Ibu harap kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kita pada materi-materi selanjutnya. Adakah dari kalian yang masih ingin ditanyakan? Baik, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai,
Ibu mau ngingatkan kalian aja ya, memberi motivasi kalian untuk tetap semangat belajar, karena belajar itu merupakan investasi terbaik buat masa depan kalian. Oke, langsung aja ke kelasnya, memimpin doa. Baik, karena pembelajaran telah berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.